Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan menyampaikan kontrak belajar untuk kelas 4 SD Negeri Yosodibro nomor 104 tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ronald Septian Permadi, biasa dipanggil dengan Ronald. Saya di sini mengampu kelas 4 dan alamat saya di Wonogiri. Nah, sebelum masuk tentang kontrak belajar, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu kontrak belajar. Kontrak belajar adalah kesepakatan yang dibuat antara guru, orang tua, dan siswa dalam pembelajaran agar selama pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik dan nyaman untuk guru, siswa, dan orang tua. Nah, untuk kali ini kita kan masih dalam suasana belajar dari rumah atau pembelajaran online atau siswa belajar dari rumah yang disingkat dengan PDR. Jadi di sini saya memohon dengan sangat bantuan dari orang tua bahwasanya selama proses belajar secara online atau daring atau disebut juga belajar dari rumah, saya mohon bantuan kepada orang tua untuk dapat membantu mendidik putra-putrinya dalam proses belajar mengajar ini, karena kan keterbatasan alat, teknologi, dan beberapa hal yang lainnya sehingga membuat proses belajar mengajar kali ini antara guru, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan juga dengan baik. Oleh karena itu saya juga meminta kerjasama dari orang tua agar juga dapat membantu dalam proses belajar siswa di rumah. Nah, langsung saja, pada semester ganjil ini materinya antara lain yang pertama itu kan ada tematik. Nah, di tematik itu ada 5 tema pada semester ganjil ini, yaitu ada tema 1 indahnya kebersamaan, tema 2 selalu berhemat energi, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, tema 4 berbagai pekerjaan, dan tema yang terakhir yaitu pahlawanku. Nah, nantinya pada setiap tema itu terdiri dari 3 subtema. Kemudian pada setiap tema terdapat muatan pelajaran antara lain. Muatan pelajaran yang dimuat itu ada 5, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, nanti menyesuaikan dengan judul temanya. Misalnya indahnya kebersamaan. Jadi di situ nanti materinya berhubung dengan keberagaman yang ada di Indonesia, baik dan di lingkungan sekitar siswa tersebut juga. Jadi nanti tidak semua pelajaran itu didapat dari buku, namun juga dari lingkungan yang ada di sekitar siswa atau lingkungan sekitar sekolah juga. Jadi tidak semuanya melulu dari buku karena bisa diambil dari lingkungan sekitar. Jadi di sini nanti siswa bisa bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya agar juga lebih mengenal dengan lingkungan sekitarnya. Itu untuk tematik. Kemudian selain tematik ada juga matematika. Nah, biasanya kan kalau di kelas rendah, di kelas 1, 2, 3 itu matematika kan sudah masuk di tematik. Nah, karena itu sudah masuk kelas tinggi, jadi matematika sudah berdiri sendiri. Dan pada semester ganjil ini, matematika dibagi menjadi 3 bab. Antara lain, bab 1 ada pecahan, bab 2 KPK dan FPB, bab 3 aproksimasi atau pembulatan. Kemudian, selain matematika, ada muatan lokal yang akan menjadi mata pelajaran di kelas 4. Itu juga pada semester ganjil ada 3 bab, yaitu bab 1 keguritan, bab 2 cerita wayang, bab 3 tradisi, bab 4 aksara Jawa. Mohon maaf, ada 4 bab, saya di situ salah menuliskannya. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama dan olahraga? Untuk kedua mata pelajaran tersebut akan disampaikan atau mungkin bisa ditanyakan langsung kepada guru mata pelajaran tersebut masing-masing ya, karena di sini saya bukan mengampu untuk 2 mata pelajaran tersebut, yaitu untuk agama dan PJOK sudah diampu oleh guru tersendiri. Itu tadi tentang materi pembelajaran pada semester ganjil. Nah, kemudian akan saya sampaikan kalender KBM atau kegiatan belajar mengajar pada semester ganjil juga. Nantinya pada setiap pembelajaran, apabila materi sudah selesai saya sampaikan atau disampaikan atau dipelajari, misalnya tema 1 selesai,
Nanti ketika sudah selesai akan diadakan namanya dengan ulangan harian atau disingkat dengan UH. Baik, juga selain pada tematik, nanti juga ada matematika, kemudian pada bahasa Jawa juga ada ulangan harian ketika materi sudah selesai dipelajari. Nah, nanti juga ada seperti biasa penilaian tengah semester, itu insya Allah akan diadakan rencananya pada awal bulan September 2021. Selain ada penilaian tengah semester, juga ada di akhir semester nanti ada penilaian akhir semester yang rencananya akan diadakan pada awal bulan Desember 2021. Itu tentang kalender kegiatan belajar mengajar di kelas 4 semester ganjil. Nah, selama pembelajaran online atau belajar dari rumah, saya membuat aturan belajar. Beberapa aturan belajar di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu. 1. Aturan belajar yang pertama, dalam masa PPKM darurat, proses belajar mengajar 100% dilaksanakan secara online atau daring atau siswa belajar dari rumah yang disingkat dengan BDR. 2. Setiap hari siswa nanti bisa dibantu orang tua karena kemarin setelah saya survei kan, itu kebanyakan handphone dipegang oleh orang tua. Jadi nanti setiap hari orang tua bisa membantu siswa untuk melakukan pengisian absensi melalui link Google Form yang akan saya bagikan. Jadi nanti linknya itu akan saya bagikan 1 kali. Nanti akan saya pinkan di grup WhatsApp. Jadi agar tidak setiap hari saya mengirim, nanti orang tua bisa langsung masuk ke profil grup WhatsApp. Nah, di situ nanti ada link. Silahkan langsung linknya itu diklik, nanti tinggal memilih nama, kemudian pilihan hadir atau tidak hadir. Apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu, bisa dipilih alasan kenapa tidak bisa mengikuti. Ya, seperti itu saja. Kemudian yang ketiga, apabila tidak bisa melakukan absensi atau merasa kesulitan dalam menggunakan Google Form atau mohon maaf apabila tidak mempunyai handphone, bisa disampaikan sebelumnya kepada saya agar tidak terjadi miskomunikasi. Apabila tidak mempunyai handphone atau peralatan yang untuk digunakan pembelajaran secara online, jadi saya sudah mengetahui sebelumnya jadi kendala apa yang dihadapi oleh siswa maupun orang tua selama pembelajaran online. 4. Dalam penyampaian materi pembelajaran akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Itu sebuah aplikasi, nanti bisa diakses melalui handphone. Lebih baiknya nanti itu pada handphone yang digunakan untuk pembelajaran secara online, nanti bisa di-download dulu aplikasinya apabila itu menggunakan Android di Play Store, apabila menggunakan iPhone itu di App Store. Apabila mengalami kesulitan dalam mendownload atau misalnya memori penuh, tidak mendownload juga bisa, nanti melalui web browser. Biasanya ada aplikasi web browser yang biasa digunakan untuk internetan, itu nanti juga bisa. Tapi lebih baiknya saya menyarankan menggunakan aplikasi langsung dari Google Classroom. Kemudian yang kelima, aturan belajar yang kelima, dari semua aturan itu tadi, apabila mengalami kesulitan atau halangan, silakan menginformasikan atau menyampaikan kepada guru kelas agar bisa dibantu dalam mengatasi kesulitan atau agar tidak terjadi miskomunikasi dalam proses belajar mengajar selama online ini. Seperti itu dulu kontrak belajar yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa sambil ketika proses belajar mengajar berlangsung. Apabila dalam kontrak belajar ini ada yang merasa keberatan atau ingin ada masukan, silahkan disampaikan langsung kepada guru kelas melalui WhatsApp pribadi nanti atau di grup untuk dibahas bersama-sama agar kedepannya proses belajar mengajar secara online dalam PPKM darurat ini dapat belajar dengan baik. Demikian.